Mau sampai kapan kalian mati-matian kerja untuk uang? Bayangin ya, kalian kerja 8 jam sehari untuk penghasilan 1 juta. Dan untuk dapat penghasilan 3 juta, kalian butuh kerja 24 jam. Dan hal itu nggak mungkin. Sekarang waktunya uang yang bekerja untuk kita. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Anya dari Divisi Riset KSPM Unair. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video mengenai investasi di saham. Awalnya ini masih perkenalan, tapi semakin ke depan akan banyak video mengenai saham, mulai dari analisa sampai gimana cara cari emiten yang benar, gimana cara keluar dari sahamnya yang waktu yang tepat. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa subscribe ya, karena kita akan sama-sama belajar saham dari nol. Kalian pasti pernah ngerasa, kok kayaknya barang-barang semakin mahal ya, tapi uang kita segini-gini aja. Atau contoh lainnya, dulu kalian beli bakso abang gerobak cuma 10.000, tapi sekarang 15.000 dengan porsi yang sama. Kalau hal itu terjadi, biasanya sih kita cuma ngeluh, tapi lupa kalau ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan menyeluruh dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini nggak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara yang emang terjadi inflasi juga. Jujur aja, kita tuh nggak bisa menghindari inflasi, tapi kita bisa nih ngakalin supaya inflasi ini tidak berdampak langsung ke keuangan kita. Kalau teman-teman masih simpan uang di bank, pasti kalian ngerasain kasus-kasus kayak tadi. Abang tukang bakso yang barang yang semakin mahal baksonya, terus juga uang-uangnya yang kayak kok segini-gini aja, karena bunga tabungan di bank hanya bisa memberikan nasabahnya itu kurang dari 1%. Sedangkan menurut laporan BPS, inflasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir sekitar 1-5%. Mayoritas orang menabung untuk tujuan jangka panjang. Kita bisa aja sebenarnya nabung di reksadana. Tetapi keuntungan yang diberikan itu hanya bisa menutupi persentase dari inflasi sendiri dan tidak ada keuntungan lebih. Banyak stigma negatif kalau mendengar kata-kata nabung di saham. Pada nyatanya, saham bisa menjadi instrumen investasi untuk menabung dan dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak daripada reksadana karena bisa menutupi persentase dari inflasi serta memberikan keuntungan lebih setelah dikurangi dengan persentase inflasi itu sendiri. Generasi muda menjadi sasaran yang paling cocok. Kenapa? Karena modalnya yang terbatas mengharuskan kita untuk berinvestasi secara bertahap. Tapi kita memiliki jangka waktu yang panjang sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di masa depan. Persiapan masa depan perlu dari saat ini. Saham bisa menjadi pilihan yang tepat untuk jangka panjang karena bisa memberikan keuntungan yang relatif tinggi. Kalian bisa mendapatkan dua keuntungan dari saham, yaitu dari capital gain, yaitu selisih dari harga jual dan harga beli saham, lalu yang kedua bisa didapatkan dari dividen. Dividen sendiri adalah laba yang diberikan dari perusahaan atau emiten yang kita sudah beli kepada kita para pemegang saham sesuai jumlah saham yang dimiliki. Dividen umumnya dibagikan kepada pemegang saham 1 kali dalam 1 tahun. Tetapi perusahaan ada yang tidak membagikan dividen untuk alasan ekspansi. Tetapi ada juga perusahaan yang membagikan 2 kali dividen dalam 1 tahun. Tidak hanya manfaat dalam berinvestasi, sebagian orang membutuhkan instrumen investasi yang fleksibel. Dan saham bisa dikatakan sebagai instrumen investasi yang fleksibel karena bisa dibeli di mana saja, sekarang sudah menggunakan mobile phone selama jam bursa, dan juga bisa dianalisa kapan saja. Jadi tidak akan mengganggu pekerjaan atau pendidikan. Nabung saham sendiri menjadi jalan yang saya pilih karena dengan rutin menabung saham yang bagus untuk jangka panjang, perlahan-lahan saham kita akan semakin banyak. Saat harganya terlalu tinggi, biasanya saya memilih untuk menunggu sampai harganya agak sedikit turun baru dibeli, tetapi tidak semua orang melakukan seperti yang saya lakukan. Ada beberapa orang yang langsung membeli saja, tidak memperdulikan harganya selama mereka ini rutin menabung untuk jangka panjang. Setelah dibeli, biasanya saya tidak terlalu memperdulikan atau memantau terus nih saham yang saya sudah beli, karena kalau kita semakin pikirin yang ada kita semakin pusing. Bisa karena kok harganya segini-gini aja ya, atau kok harganya malah turun.
atau karena harganya udah naik jadi rasanya pengen dijual aja. Maka dari itu sebagai investor menahan diri dan juga mengendalikan diri itu penting saat investasi karena emosi akan mempengaruhi investasi kita. Bagi sebagian orang mungkin kalian juga termasuk dalam golongan orang-orang yang belum memulai investasi saham tapi sudah takut duluan. Selama kalian sudah memahami mekanisme dan sistem kerja dari pasar modal, terutama saham, maka kalian bisa memperoleh keuntungan dari sana. Sayangnya, teori itu tidak cukup untuk kita menganalisa saham. Butuh pengalaman dan juga skill yang terkadang kita bisa dapatkan kalau kita sudah melakukan secara langsung. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa, abis video ini akan banyak juga video mengenai analisa saham. Berita bagusnya adalah saat ini investor retail di Indonesia meningkat sejak pandemi COVID-19. Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, secara nasional jumlah investor di Indonesia telah mencapai 8,62 juta dan meningkat sebesar 15,11% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ini didominasi oleh 60% kaum milenial atau yang berusia di bawah 30 tahun dari keseluruhan investor. Hal ini tentu menjadi hal yang positif bagi kemajuan pasar modal Indonesia. Peningkatan ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia mulai menyadari akan pentingnya investasi. Namun, ketakutan akan muncul di hal yang lain, yaitu semakin banyak investor retail akan semakin banyak juga manipulasi harga yang dilakukan oleh para bandar atau para pemain besar di saham. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manipulasi harga saham ini hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki modal besar untuk bisa melakukan pump and dump atau menaikkan dan menurunkan harga saham untuk kepentingan dirinya sendiri di balik itu. Atau mungkin teman-teman semua lebih familiar dengan kata-kata menggoreng saham. Lalu, apakah sebagai retail kita harus takut terhadap fakta bahwa bandar saham itu memang ada dan harganya itu dapat dimanipulasi sehingga pergerakannya liar oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab? Menurut saya, sebagai retail di dunia pasar modal, kita dapat mengatasi hal tersebut. Manipulasi harga sebenarnya bukan hal yang baru, nggak hanya di pasar modal, di dunia usaha dan di banyak hal yang sebenarnya ada manipulasi. Dan hal itu bukan hal yang baru sehingga tidak perlu ditakutkan. Tapi bagaimana kita sebenarnya para retail dapat menghindari saham-saham yang dimanipulasi harganya, dan itu adalah hal yang penting. Saham blue chip atau yang market cap-nya besar itu bisa menjadi pilihan karena saham itu susah untuk dimanipulasi harganya, dan kita juga menghindari saham-saham yang pergerakannya liar. Biasanya itu adalah saham-saham small cap. Saya sendiri biasanya memilih saham dari indeks LQ45, IDX30 atau Kompas 100. Hal ini penting karena pada faktanya memang menggoreng saham merupakan hal yang umum di bursa. Jadi itu bukan hal yang kita harus kaget kalau misalnya kita sudah terjun langsung ke dunia pasar modal. Bahkan ada metode analisa yang mengandalkan bandarmologi, yaitu kita mengikuti aliran dari big money atau bandar itu sendiri. Jadi intinya retail itu tidak perlu takut untuk menjadi korban manipulasi harga selama para retail sudah memahami dengan baik bagaimana pasar modal bekerja dan bagaimana harga saham dapat naik dan turun. Selain itu, mempelajari strategi trading dan investasi dengan matang sebelum benar-benar terjun itu juga menjadi hal yang penting sebagai pencegahan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan kebijakan relaksasi pasar modal yang diterapkan sejak pandemi COVID-19. Alasannya karena pandemi COVID-19 sudah menurun dan juga pemerintah sudah bisa mencabut PPKM. Dengan adanya pencabutan ARA dan ARB asimetris, ARA adalah persentase maksimum kenaikan harga saham dalam satu hari, dan ARB adalah penurunan harga saham dalam satu hari persentasenya. Nah, penerapan hal ini akan menjadikan trader untuk berpikir berkali-kali lipat untuk membeli saham gorengan karena mereka ini memiliki potensi penurunan saham yang sangat signifikan.
Jika penerapan ARA dan ARB simetris, maka kebijakan ARB ditetapkan sama dengan nilai ARA. Jika suatu emiten bisa ARA sampai 35%, maka tidak menutup kemungkinan bahwa emiten tersebut bisa ARB hingga 35% juga. Lokehong bukan nama yang asing di dunia pasar modal. Dengan kesuksesannya mungkin ia terlihat seperti bandar karena modalnya yang besar. Bandar tidak hanya seolah-olah tentang modal yang besar. Nah, tapi banyak orang yang meyakini bahwa Lokehong juga investor retail seperti kita, hanya beda di modal saja. Beliau sudah sampai puluhan, bahkan sampai ratusan juta. Ia tidak terlihat seperti bandar karena ia tidak mengatur harga saham yang ia miliki. Ia tidak sengaja menaikkan atau menurunkan harga saham yang ia punya. Tapi beliau memiliki ketahanan mental yang sangat kuat. Terkadang ada bandar yang ingin mengetes kesabaran dari investor retail dengan membiarkan emiten saham suspend selama berbulan-bulan. Tujuan mereka sebenarnya simple. Mereka cuma mau menyiksa investor retail dan akhirnya investor retail akan melakukan cut loss. Namun, strategi itu tidak berfungsi di Bapak Lokehong. Meskipun saham yang ia miliki yaitu saham Bumi sudah suspend selama berbulan-bulan dan parkir di harga 50, ia tetap menunggu. Sampai akhirnya saham Bumi bisa naik hingga 500. Lokehong bukan orang yang terus-terusan menganalisa, setiap hari memantau, tapi ia ini bisa mengalahkan bandar dengan kesabarannya. Nah, kekuatan mentalnya ini yang ia rela menunggu lama untuk hasil yang memuaskan. Tetapi resiko yang diambil oleh Bapak Lokehong ini bukan resiko yang bisa diambil oleh semua orang. Saya sendiri tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Lokehong. Butuh pengalaman dari jangka waktu juga, skill yang dibutuhkan sampai bisa menjadi Bapak Lokehong. Butuh pengalaman yang tinggi, skill yang sangat berpotensi untuk melihat saham-saham yang pergerakannya liar. Buat teman-teman yang belum mulai investasi, sekarang udah tahu kan kalau saham ini bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nah, buat teman-teman yang udah ada pengalaman investasi saham, boleh juga nih komen di bawah apa aja sih kendala-kendalanya. Jadi kita bisa saling sharing bareng atau juga ntar ada materi-materi yang bisa ngebantu teman-teman semua. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu karena abis ini akan banyak video yang berguna buat teman-teman semua.